Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Minhajul Abidin adalah salah satu kitab akhlak tasawuf yang sudah disyarah dijelaskan oleh kitab Sirajut Talibin oleh Syekh Zaini Dahlan. Beliau mengatakan ada 4 hal yang membuat manusia itu selalu gelisah. Baru bangun tidur gelisah, pergi kantor gelisah. Itu gara-gara 4 hal. Yang pertama kata beliau, fata'ammal ala hadhil arba'ah. Coba perhatikan yang 4 hal itu kata beliau. Al-awwalu ar-rizqu. Yang pertama itu masalah rezeki. Makanya seseorang itu dia yakin betul ketika dia keluar dari rumahnya, saya harus dapat rezeki seperti yang saya prediksikan. Tetapi ketika pulang dari kantornya, rupanya tidak sesuai dengan apa yang sudah dia dapatkan, maka stres. Maka dia gelisah. Bangun tidur dia memikirkan rezeki saya bagaimana, rezeki lut bagi pan, dia pikir rezeki dia, karena dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia yakin juga saya sudah berusaha semaksimal mungkin dan saya harus dapat rezeki semaksimal mungkin juga. Jadi itu kita jangan keliru. Memang betul kita disuruh cari rezeki oleh Allah. Kita disuruh bekerja. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Kalimat rezeki itu pada posisi kedua. Kalimat pertama pada posisi usaha. Allah mengatakan famsu fi manakibiha, itu sebuah kalimat amar yadullu alal wujub. Kita wajib untuk berusaha. Tapi masalah rezeki nanti akan diberikan oleh Allah. Kita berusaha dulu. Kita berusaha dulu apakah hal itu mustahil atau tidak mustahil. Yang jelas disuruh usaha dulu. Maka Allah katakan famsu fi manakibiha. Hendaklah kalian itu bersusah payah dulu. Setelah kalian patuh dan taat kepadaku, akan aku berikan rezeki, kata Allah. Perhatikan ketika Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam di sebuah lembah. Jadi waktu itu tidak ada apa-apa, yang ada cuma air saja dan pohon korma. Ada pohon korma yang sudah matang. Ketika itu Maryam dengan lemah sekali, kan membutuhkan makanan. Anaknya begitu juga, membutuhkan asupan makanan. Ketika itu Allah memerintahkan kepada Maryam, wahai Maryam, hendaklah kamu goyang-goyang pohon itu. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Coba kamu goyang-goyang pohon itu. Kenapa Allah tidak langsung mengambil buah korma memberikan kepada Maryam? Allah ingin Maryam berusaha. Walaupun secara akal, secara logika, tidak mungkin Maryam yang baru melahirkan, dia lemah sekali, dia menggoyang pohon korma yang begitu kuat. Anda mungkin tak masuk akal. Kita mau buah kelapa, sekarang bisa juga keluar dari masjid ini cari pohon kelapa. Gok-gok ada bau. Jangan 1 orang, 10 orang. Handarat bau yang mah. Ikala liurun lain kapungo orangnya. Ya gok-gok bau. Maryam begitu juga. Maryam tidak memikirkan ini mustahil atau tidak. Yang jelas perintah Allah. Ketika Maryam patuh kepada Allah, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tusaqit alaiki rutaban janiyya. Itu buah korma itu jatuh dan tidak putus-putusnya jatuh. Sehingga makanan yang pertama yang dimakan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah korma. Maryam begitu juga. Setelah dia melahirkan, yang dimakan adalah korma. Ada satu konsep yang diberikan oleh Syekh Zaini Dahlan di dalam kitab beliau Sirajut Talibin. Untuk menyikapi masalah rezeki ini, tawakallah kita kepada Allah. Arti tawakal begini. Tawakal itu kita berusaha dulu. Kita punya target, saya begini, kita berusaha dulu.
Kalau diberikan oleh Allah, alhamdulillah. Kalau tidak diberikan juga, alhamdulillah. Mungkin Allah punya cara lain untuk memberikan rezeki kepada saya. Ini namanya tawakal. Jadi makanya tawakal itu bukan duduk-duduk saja. Kita berusaha. Kenapa berusaha? Karena diperintahkan oleh Allah untuk mencari rezeki. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang hidup di bumi ini yang punya roh. Kalau kata Imam At-Tabari, kullu ruhin, semua yang ada roh. Sebagian penafsir mengatakan manusia dan jin. Tidak ada rezeki manusia dan jin kecuali sudah di set oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan di situ dabbah itu semuanya, binatang juga, tumbuh-tumbuhan juga, semua yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi yang diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, illa 'alallahi rizquha. Rezekinya sudah diatur oleh Allah. Binatang saja coba lihat, dembun-dembun binatang apa? Binatang tidak punya akal tapi rezekinya jelas. Tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, pepohonan, setiap tahun rezekinya jelas. Ini sudah musim durian, sudah jelas. Musim rambutan, sudah jelas. Masa manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala ada diberikan hukum taklifi, rezekinya tidak jelas? Kan mustahil. Jadi makanya kita jangan khawatir, jangan gelisah. Jangan gelisah masalah rezeki. Ini rezeki saya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis apa sabda Rasulullah? Saya tidak pernah wala atruku dirhaman. 1 dirham pun untuk besok enggak ada saya siapkan. Yang karena ronyo lupa habis mendu ronyo. Kita mungkin enggak selevel Rasulullah. Paling enggak ini bisa menjadi iktibar dan pelajaran. Kalau Rasulullah memikirkan untuk besok makan besok apa? Kita jangankan makanan besok. 10 tahun akan datang sudah kita pikirkan. Ini nyopeng tikula karena tenang mentang ya Pak. 7 tahun akan datang sudah ada anak. Cucu-cucu sudah ada juga duit sama saya. Makanya kalau orang seperti ini, dalam hitungan menit, dalam hitungan detik duit itu hilang, dia dibohongi oleh orang lain, dalam detik itu dia stres, Pak. Dalam detik itu stres. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang sudah dia rancangnya. Dia merancang 10 tahun akan datang begini, 10 tahun akan datang lagi begini. Nanti nak kamu akan kuliah di Amerika, kuliah di luar negeri nak. Tapi tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Duit dia hilang, dia rugi, terbakar dan lain sebagainya. Mobil dia hilang. Makanya masalah rezeki ini, kita Allah menyuruh bertawakallah kepada Allah. Jadi makanya wa fis sama'i rizqukum, di langit sudah ada rezeki kalian. Maksudnya apa? Sudah tercatat semua rezeki kalian bagaimana. Oh saya kok sedikit sekali rezeki saya. Si fulan itu dia tidak salah tapi rezeki kok banyak. Si fulan itu kok kaya, kok saya miskin selalu. Kalau ingin kaya, ya Allah mengatakan dalam surah Al-Isra. Kalau ingin kaya enggak mesti salat pun kaya juga. Hana menceh temayang, kaya aja. Enggak usah patuh kepada Allah, kaya juga. Coba lihat Qarun begitu kayanya dia. Coba lihat As bin Wa'il begitu kayanya dia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Isra, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Sebagian membaca 5 yurid. Kalau kamu mau dunia, tak perlu salat, tak perlu salat. Salat tak perlu, ibadah tak perlu, puasa tak perlu. Kamu mau dunia ini, ajalna lahu fiha ma nasya'. Saya berikan semuanya kata Allah. Cikalah Yahudi naik semayang. Cikalah orang-orang musyrik. Ada dia beribadah kepada Allah, tapi begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu alasan kata Ibnu Abbas, karena mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu sifat Allah adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kata Imam Al-Baydawi dalam tafsir beliau, mustamilah ala kulli makhlukatihi. Itu mencakup semua makhluk Allah siapapun dia. Dia kafirkah, munafikkah, Yahudikah dia, rezeki sudah ada. Maknanya orang tidak salat saja rezeki sudah ada, apalagi kita yang patuh kepada Allah. Mungkin kita diberikan rezeki sedikit, ada hikmah, semua ada hikmahnya. Nyo menyolor rezeki ibadah dua. Apakah dengan rezeki sedikit dan rezeki itu tidak akan diberikan lagi oleh Allah? Tidak. Rezeki itu akan disimpan oleh Allah. Yang belum diberikan kepada kita akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah zalim, ya, tidak pernah zalim sedikit pun. Ini yang pertama. Yang kedua, yang membuat manusia gelisah itu adalah al-akhtar. Ya, akhtar itu apa? Kekhawatiran. Ini kalau saya keluar nanti bagaimana? Ketabrak nanti. Kalau saya pergi sakit nanti. Ini anak saya kalau pergi jauh-jauh nanti begini. Ini begini, itu begitu. Dia merasa khawatir. Kalau saya tidak bekerja baik, saya akan dipecat nanti. Kekhawatiran. Ya. Jadi makanya di dalam kitab ini Sirajul Talibin mengatakan ada solusinya. Apa solusi kekhawatiran tadi? At-tafwid al-amr ilallah.
menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Sekarang kita lihat, apa bedanya tawakal dengan tafwid ini? Tawakal biasanya hal-hal positif. Ketika seorang sedang bekerja, dia bertawakal kepada Allah. Maka tidak ada tawakal pada pencuri. Orang pencuri hanya ya tawakal kepada Allah. Dia mau mencuri, dia tawakal oleh Allah. Saya tawakal kepada Engkau ya Allah, mudah-mudahan hasilnya bagus nanti. Hanya orang pencuri ya tawakal. Tidak ada iblis ya tawakal, tidak ada apa. Maka tawakal itu biasanya hal-hal yang positif. Ya Allah, saya sudah bekerja, saya tawakal kepada Engkau. Saya sudah menyerahkan anak saya, berikan pendidikan agama, saya buat ke pesantren, saya tawakal kepada Engkau. Saya tawakal supaya jadi anak yang saleh. Kalau tafwid itu hal-hal negatif, ketika seorang itu merasa terjepit, diintimidasi dan lain sebagainya. Ini kalau kita merujuk ke dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu pembahasan yang keempat. Itu masalah muraqabah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kamu tenang saja Ibnu Abbas. Kalau ada satu kaum, satu kelompok ayyadurruka, memberikan mudarat kepadamu, ini seluruh dunia ingin memudaratkan kita. Nyoti pulan, jangan kita berikan rezeki untuk dia, jangan kita berikan ini, jangan berikan itu, kita kucilkan dia. Maka Rasulullah mengatakan, tidak bisa dia kucilkan kamu, memudaratkan kamu, illa ma kataballahu laka, kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan saja tidak bisa macam-macam sama kita. Iblis saja tidak bisa macam-macam sama kita. Jin saja tidak bisa macam-macam sama kita. Illa ma kataballahu laka, kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di dalam Al-Qur'an, ketika iblis dan syaitan minta izin kepada Allah untuk menggoda hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Iblis dan syaitan berdoa dulu pada Allah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum wa la uzayyina lahum. Saya mohon izin ya Allah, demi kemuliaanmu, boleh enggak saya goda si fulan? Allah mengatakan, oh tidak boleh. Maka tidak boleh, tidak bisa. Boleh enggak saya memudaratkan si fulan? Oh tidak bisa, kata Allah. Maka tidak bisa. Makanya kita harus yakin betul, setiap ada masalah, al-akhtar, diintimidasi dan lain sebagainya, maka kembalikanlah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya at-tafwid. Tafwid itu apa? Menyerahkan kepada Allah. Hana pupu ubah di jelun, hana pupu yang baik. Yang jelas kematian itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah takut ketika rumah beliau sudah dikepung oleh pasukan kafir Quraisy yang ingin membunuh beliau. Kalau kita pada posisi Rasulullah kayak debi nama, bahkan mati tempat ya, kenapa? Karena rumah sudah dikelilingi oleh pasukan Quraisy yang sudah lengkap dengan senjatanya yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Ini kegelisahan yang kedua. Jadi makanya di dalam ada dialog Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Yakub alaihissalam. Apa kata Allah kepada Nabi Yakub? Hal arafta limadza farraqtu bainaka wa baina Yusuf? Li'anna qulta khashitu ayyakulahu dhi'bu wa lam tarjuni, kata Allah. Kamu tahu enggak kenapa saya pisahkan kamu dengan Yusuf? Itu dalam jangka waktu yang lama sekali, hampir 40 tahun lebih. Dia berpisah dengan anaknya. Kamu tahu kenapa? Karena kamu selalu khawatir anakmu dimakan serigala. Kenapa kamu tidak mohon kepadaku? Kenapa tidak rajak kepadaku? Kenapa tidak berdoa kepadaku? Makanya ada satu konsep namanya rajak. Rajak itu mohon. Ketika kita ada kekhawatiran kita mohon kepada Allah. Ya Allah, netulung lon ya Allah. Si fulan sudah begini, netulung lon ya Allah. Saya sudah diintimidasi, netulung lon ya Allah. Secara logika saya nggak mungkin lagi hidup ini. Secara logika ya Allah, tolong saya ya Allah. Ya, Pak. Jadi makanya kita itu nggak boleh khawatir. Anak ingin keluar, nak jangan keluar, nak ketabrak nanti. Kalimat ketabrak nanti adalah doa untuk anak. Sama seperti Nabi Yakub alaihissalam, jangan keluar nak, dimakan serigala. Yakulahu dhi'bu, kamu dimakan serigala. Setiap dia keluar, jangan keluar nak, dimakan serigala. Maka Allah mengatakan, kenapa kamu tidak rajak saja kepadaku? Kenapa tidak mohon kepadaku untuk menjaga anakmu? Maka karena kamu tidak memohon kepadaku untuk menjaga anakmu, kekhawatiranmu itu saya wujudkan dengan saya pisahkan kamu walaupun tidak dimakan oleh serigala anakmu. Saya pisahkan kamu dalam waktu yang lama sekali. Maka kita ketika anak ingin pergi belajar entah kemana, nak jangan pergi, nak celaka nanti, itu doa kita untuk anak kita. Kenapa kita tidak berdoa kepada Allah, ya Allah menjaga anak ya Allah, jaga anak saya, jaga jaga saudara saya, tolong anak saya ya Allah. Kita berdoa kepada Allah, kita rajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita merasa khawatir, jangan nak ketabrak, jangan ketabrak, selalu seperti itu. Ini kita mendoakan anak supaya ketabrak.
Kenapa tidak hati-hati nak ya? Ya, kita berdoa kepada Allah, tolong jaga anak saya. Ini yang kedua. Kegelisahan yang ketiga, al-musibah. Ketika diberikan musibah. Ibnu Abbas menyikapi kalimat musibah itu apakah dalam Al-Quran itu adalah sakit. Maka seorang sudah gelisah ketika dia sakitnya. Bahkan dia berdoa, ya Allah, ne pemeti mentang lun he dah sakit dah ya Allah, ya Allah. Dia tidak tak bisa dia terima. Sakit itu tak bisa dia terima. Padahal coba perhatikan. Berapa tahun dia sehat dan berapa tahun dia sakit. Sakit padahal diberikan oleh Allah kalau umurnya 60 tahun. Sakit cuma berapa tahun saja. Bahkan 1 bulan sakit. Kalau kita kalkulasikan, sebulan ini sakit, bulan itu sakit sekali, sakit sekali. Cuma 1 bulan kita diberikan sakit. Sedangkan 50 tahun sekian kita sehat selalu. Kenapa tidak pernah teringat kalau kita diberikan sehat oleh Allah? Kenapa teringatnya sakit saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan pernah gelisah. Maka ada konsep dari Syekh Zaini Dahlan, apa kata beliau? As-sabru, bersabarlah ketika diberikan sakit. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Jalalain di dalam tafsir beliau. Al-insanu ubtuliya, manusia itu diuji dengan apa? Al-amru wan nahyu. Kita ini prinsipnya sedang diuji oleh Allah dengan perintah dan larangan. Kita kenapa datang ke masjid? Kita diuji oleh Allah sejauh mana ketaatan kita untuk beribadah kepada Allah. Ketika bulan Ramadan, sejauh mana ketaatan kita untuk berpuasa. Ketika kita menghadapi maksiat, di depan kita ada maksiat, sejauh mana kita bisa lari dari maksiat itu. Kita tidak berbuat maksiat, kita tidak menzalimi orang lain, kita tidak makan haram. Artinya kan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita berprinsip, saya banyak sekali ujian hari ini sakit, besok sudah anak saya sakit, kemarin istri saya sakit, ini sudah sakit lagi. Maka ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau mencintai seorang hamba maka akan diuji, terus diuji. Bahkan kalau tidak diuji, kita bertanya pada diri kita, apakah Allah masih sayang kepada saya? Karena tidak pernah diuji lagi. Makin banyak diuji, Allah makin sayang. Nabi Muhammad saja belum keluar dari rumah, itu kafir Quraisy sudah merancang-rancang cara membunuh Muhammad bagaimana. Ummu Jamil istrinya Abu Lahab sudah merancang Muhammad lewat mana nanti. Maka diletakkan duri, diletakkan suatu hal yang bisa memudaratkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari ada ujian. Apakah Allah benci ke Nabi Muhammad? Kita baru sekali diberikan sakit oleh Allah, seumur hidup baru sekali sakit. Kalau kita kalkulasikan mungkin sebulan sakit. Itu sudah ngomel-ngomel kita, kata kilun kajil. Itu bukti Allah sayang dan cinta kepada kita. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-qadha. Qadha itu takdir. Kita tidak tahu bagaimana takdir kita masa depan kita. Ini kita tidak tahu, Pak. Ini bagaimana kita? Ini jangan seperti As bin Wa'il. Sudah habis duit dia, tidak sesuai dengan prediksi dia. Akhirnya apa ya? Jajak penghamba meninggal dunia. Abu Lahab, begitu hebatnya Abu Lahab, tetapi Abu Lahab meninggal dalam perang Badar. Jadi makanya masalah qadha itu diberikan solusi, Pak. Qadha itu bagaimana? Ar-ridha'u 'inda nuzulil qadha. Jadi diberikan solusi bagaimana untuk menghadapi qadha itu. Kita kan tak tahu besok kejadian apa sama kita. Bahkan kita tidak tahu dalam menit-menit ini apakah kita meninggal dunia atau tidak. Enggak tahu kita, Pak. Karena meninggal itu bukan gara-gara sakit. Beda pikir sakit meninggal, Pak. Ada orang sakit seumur hidup belum meninggal lagi sampai sekarang. Ada orang enggak sakit-sakit ketika sujud sudah meninggal ya. Ada orang baca Quran sudah meninggal dunia. Maka keliru sekali kalau ada orang bertanya, kenapa meninggal? Sakit apa? Apa sakit? Kenapa selalu bertanya orang meninggal sakit apa? Maka jawabannya bagaimana? Sudah sampai ajal, itu saja jawabnya, Pak. Karena orang sakit belum tentu dia meninggal. Orang sakit pagi hari ini dia ketabrak, patah kaki patah, Pak. Mai rumah sakit, mentau dia memang. Rupanya setelah itu dia keluar lagi, Pak. Pergi doktor kat kaji obat jalan saja. Waktu obat jalan mepek lah. Patah lah maki di belah tu. Udip je mentang, Pak. Akhirnya nanti sore ketabrak lagi, patah dalam jarak, udah je mendangannya, Pak. Artinya bukan gara-gara ketabrak. Kenapa meninggal? Oh, ketabrak. Kenapa meninggal? Gara-gara dokter itu tidak bisa menangani. Itu keliru, Pak. Keliru, Pak. Jadi kalau seandainya, makanya di dalam tafsir Al-Baydawi, Ibnu Abbas juga, i'taqid, kalau dokter itu sudah menolong kita, si fulan sudah memberikan pekerjaan kepada kita. Apa kata Ibnu Abbas? I'taqid anna rizqa minallah. Yakinlah kamu rezeki itu dari Allah, cuma diberikan melalui dokter ini, diberikan melalui si fulan ini. Min haitsu la yahtasib, maka rezeki kita melalui si fulan.
ini melalui si fulan. Kita anak kita sakit, diobati oleh dokter ini melalui si fulan. Tapi yakinlah semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Makanya caranya bagaimana? Supaya kita tidak khawatir lagi, Pak. Ini takdir saya bagaimana? Nak, kamu akan jadi apa? Nak, 5 tahun akan datang. Kita kan tak tahu, Pak. Ini setahun ke depan, jangan setahun, Pak. Besok kita tak tahu apakah masih seperti ini atau tidak. Kemudian 5 tahun akan datang, apakah masih seperti ini atau tidak? Ada orang yang miskin kemudian kaya mendadak. Ada yang kaya miskin mendadak. Ada orang tiba-tiba sehat kemudian sakit tiba-tiba. Ada orang sakit kemudian sehat tiba-tiba. Maka caranya adalah ar-ridha. Ridha itu apa? Nikmati saja hidup ini. Nikmati saja. Ridha itu artinya menikmati. Dalam konsep tasawuf, ridha itu tidak begitu saja kita peroleh ridha. Ridha itu melalui tahapan-tahapan. Sabar, ridha. Seorang ketika pertama sekali pergi ke masjid membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Oh, maka abeh wate lu dah jauh masjid. Tak bisa buat ini, tak bisa buat itu, kedai-kedai payah tu. Itu butuh kesabaran. Hari kedua begitu juga butuh kesabaran, Pak, untuk bisa datang ke masjid, Pak. Hari ketiga juga demikian. Tapi kalau sudah terbiasa, salat berjamaah sebuah kenikmatan bagi dia. Ketika dia itu musibah, itu kenikmatan bagi dia, Pak. Alhamdulillah ya Allah, karena dia musibah keluar ya Allah. Engkau sedang memperhatikan saya ya Allah, ya Pak. Ini namanya menikmati, Pak. Ada rezeki sedikit, nikmati rezeki sedikit. Ini tidak punya rezeki mekro muka, Pak. Hana rezeki tepunya. Padahal dia bangun tidur saja sudah nikmat luar biasa itu, Pak. Bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu nikmat yang luar biasa. Dia tidak dapat apa-apa, soal akan mekromuka. Tidak ada apa-apa saya hari ini. Diberikan sedikit. Kalau sedikit sekali ya Allah mekromuka. Diberikan banyak, susah juga dia. Ini harta saya diambil oleh orang lain bagaimana ini? Diambil orang lain bagaimana? Maka nikmati saja hidup itu, Pak. Nikmati saja hidup. Inilah namanya keberkahan. Kita ada harta sedikit tapi berkah. Kita nikmati itu, Pak. Kita sakit, nikmati itu, Pak. Kita nikmati hidup ini, kita tahu Allah tidak akan mendalimi katanya, Pak. Ya, ini namanya konsep ridha. Maka setiap hari dia selalu tersenyum. Ini orang harta banyak tapi muka mekruk tapi, Pak. Kayak proyek ini di Jakarta, pergi ke Jakarta dia. Sampai ke Jakarta, wah di Batam lagi ada masalah, dia pergi ke Batam lagi. Oh di Singapura ada lagi. Kapan dia nikmati kalau seperti itu? Kapan dia nikmati harta yang sudah dia dapat? Acik kalau urung katin, Pak. Dia dapat hari ini sedikit. Nak, ayah sudah dapat sekian, mari kita nikmati. Nikmati dekem-kem teman-teman. Besok kita cari lagi, nak. Dia cari lagi, Pak. Nak, sudah dapat sekian, kita nikmati lagi, nak. Nikmati lagi. Ini orang yang banyak duit, sudah dapat banyak duit, dia investasi. Belum sempat dia nikmati investasi itu. Dia cari lagi duit, investasi lagi. Belum sempat dia nikmati. Sudah meninggal dunia. Kan bodoh namanya. Dia mencari harta untuk dinikmati oleh orang lain. Dia bekerja 20, 30 tahun, 40 tahun, hartanya untuk dinikmati oleh orang lain. Dia tidak dapat apa-apa. Kan rugi namanya. Makanya kalau orang tak punya anak, nanti harta warisan kan harus ke saudara-saudaranya, orang tua dan saudaranya. Kalau punya anak kan dihabiskan oleh anaknya. Tapi kalau tidak punya anak, itu saudaranya. Saudaranya setiap hari datang, Pak Jam meninggal adik lu ni. Pak Jam meninggal adik lu. Pak Jam meninggal abang lu, ya, Pak. Pak Jam meninggal abang lu. Ni adik naik kerja, Pak. Adik tak ada kerja. Abang ada kerja. Yang kerja itulah kita kerja, Pak. Kerja selalu 20 tahun, 30 tahun. Setelah meninggal, nyan mau oleh dia, abang alhamdulillah lu pajiru sport mentang. Ibu kata lu tanah mentang lu lampu. Saya hotel saja Saya ini saja. Apa dijawab oleh adiknya? Kita tanpa bekerja sudah dapat pajero sport. Kata yang saudara satu lagi, saya tidak bekerja sudah dapat tanah yang luas sekali, investasi yang luas sekali. Yang katanya yang kerja lang kubu kain kafan cuma dapat, ijazah kafan. Itu pun cuma 200.000. Ibu kan di umum, jangan bagi dulu harta. Lihat dulu kain kafan. Kalau sekarang di kampung-kampung sudah ada kain kafan gratis, Pak. Yang gratis. Nya beda cerita gratis lah, Pak. Dari uang sekian miliar triliun punya kita dipotong untuk kain kafan. Berapalah kain kafan itu, Pak? Semete padum lah ya. Habis untuk kain kafan 200.000. Oh untuk urung kuhuru, oh kasih 200.000, 50.000 sepojo kawaknya. Oh jok kayak belo-belo ihe awaknya jok 30.000, 500.000 untuk kita dalam kubur, Pak. Itu pun tidak bisa kita nikmati untuk menutupi jasad kita saja. Yang nikmati juga orang lain, kan rugi namanya. Ya, Pak. Jadi makanya nikmati saja hidup itu. Maka walaupun ada 4 kegelisahan manusia, kalau manusia itu mau patuh dan taat kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, atau tafwid urusannya kepada Allah, atau dia bersabar, Pak. Rezeki diberikan, dia diberikan penyakit, dia sabar saja. Dia tahu kalau ini berasal dari Allah. Jadi bempep. Dan yang terakhir, nikmati hidup itu. Kita ini kita kan orang mukmin, kenikmatan kita 2, fit dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat.
Kalau orang kafir nikmat di dunia saja, akhirat ada lagi. Tidak ada apa-apa mereka. Ya, Pak. Kalau kita minta kepada Allah, ya Allah berikan saya ini nikmat di dunia dan di akhirat. Kita bisa menikmatinya di dunia dan bisa menikmatinya di akhirat. Dua-dua kita dapat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.